Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kameranya di-on-kan, speakernya di-off-kan ya. Silakan Muhammad Fadli, pimpin doa dulu ya sebelum pembelajaran. Oke Fadli, silakan. Memulai pembelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Fadli. Tapi sebelum Ibu tadi lupa, pertama ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin Ibu salah nulis ya, Ibu pikir masih kelas DP, ternyata TPL matematika ya. Ibu kemarin salah nulis, di situnya mekanika teknik ya, harusnya matematika. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kalau kita ada meet lagi atau ada Zoom lagi, kalau hari Jumat itu adalah pelajaran matematika ya, Ibu lupa. Oke, kita perkenalan dulu sebelumnya. Nama Ibu Setiawati, tapi kamu bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Ade. Kamu bisa panggil saya Ibu Ade. Setiawati juga nggak apa-apa, tapi kalau di sekolah di SMKN 2 lebih banyak yang mengenal atau memanggil saya atau adalah Ibu Ade ya. Nah di sini mungkin saking salahnya nih, namanya di sini Mektek ya. Bukan nama Mektek, tapi adalah nama kamunya. Siapa ini di sini namanya Mektek? Ya, nanti bisa diganti, ini bisa di rename. Namanya nama asli ya, nama lengkap kalian siapa. Di SMKN 2 Ibu mengajar sebetulnya di jurusan desain pemodelan, tapi untuk di kelas yang lain, di desain pemodelan Ibu mengajar mekanika teknik, kelas 10, di kelas 11-nya adalah mengajar konstruksi jalan dan jembatan. Untuk di kelas yang di luar DP atau di luar desain pemodelan, Ibu ngajarnya adalah matematika ya. Kebetulan sering banget nih Ibu megang kelas 10 TPL 2 ya, sering banget ini. Tapi nggak apa-apa, karena karakter dari TPL 2 memang identiknya anaknya rame ya, anaknya rame, makanya kenapa di grup WA itu tidak Ibu kasih komen, karena awal dari pertama Ibu dimasukin di grup kelas itu udah rame ya, makanya Ibu juga nggak mau di kelas di grup matematika itu rame, makanya Ibu tidak beri komen kecuali admin. Ya nanti suatu saat kalau misalkan sudah mulai pembelajaran, kalau sudah mulai banyak bertanya, baru Ibu akan setting semua yang ada di grup WA itu bisa memberikan komentarnya ya, atau komen-komen di grup WA. Untuk saat ini tidak ada yang perlu di komen, jadi Ibu matikan dulu komennya selain admin. Oke. Siapa yang di sini belum bergabung di grup GCR atau Classroom, Google Classroom? Kalau yang belum, silahkan segera bergabung. Karena semua absen, semua materi ajar, semua tugas, itu semua ada di GCR. Dan kamu mengumpulkan semuanya itu di GCR. Jadi nggak ada yang japri ke Ibu, Ibu ini tugas saya, Ibu ini hasil kerjaan saya. Tidak. Dari awal Ibu bilang, Ibu tidak menerima tugas di WA. Ya, pertama, handphone Ibu, kalau kamu semua satu kelas ngirim tugas di WA, handphone Ibu jadi hang. Ya kan? Jadi hang karena penuh gambar-gambar. Kedua, kalau kamu mengirim tugas lewat WA, itu tidak bisa dinilai.
Ya, karena penilaiannya semua ada di GCR atau di Google Classroom. Ya, jadi kalau yang belum bergabung di GCR atau di Google Classroom, silakan segera karena mulai hari ini kamu sudah mulai absen. Ya, kita selesai jam berapa? Jam 10.45 ya kalau nggak salah ya. Jadi absennya pun di GCR nanti setelah kita Zoom meeting ini, kamu segera isi absennya. Atau kalau yang tadi sudah buka GCR-nya, absennya juga sudah keluar. Ya, sudah keluar itu akan Ibu tutup sampai pembelajaran hari ini selesai matematika. Ya, jam 10.45. Kalau lewat dari jam 10.45, berarti Ibu anggap kalian adalah alfa. Paham ya? Pembelajaran Ibu 3 kali alfa selama 1 semester sampai bulan Desember itu nanti di nilai rapotnya di bawah KKM. Ya, kalau yang tidak tidak mengisi absen. Karena absen merupakan penilaian sikap kalian selama pembelajaran matematika. Kalau yang Zoom meeting ini gimana, Bu? Apakah harus wajib? Itu sih terserah kamu, tapi ini adalah penilaian Ibu harian. Penilaian harian kalian yang nilainya cukup besar. Dibandingkan nilai misalkan UTS atau UAS kalian misalkan nilainya 100, tapi kamu nggak pernah ikut Meet. Ya, tidak pernah ikut Google Meet, tidak pernah ikut Zoom meeting. Nilainya dari mana 100 kalau kamu sendiri nggak pernah mengikuti Zoom meeting ini. Ya, jadi ini adalah penilaian harian Ibu dan poinnya adalah besar. Ya, dibandingkan nilai ujian kamu 100. Ya, tapi nggak pernah ikut Meet, tidak pernah ikut absen. Ya, itu nggak akan Ibu anggap. Nilainya hanya 40%. Sisanya adalah nilai harian. Oke, paham? Paham, Bu, paham. Oke, ini Ibu akan share GCR-nya. Bu, gimana cara ngumpulin tugasnya? Bu, gimana cara absennya? Bu, bagaimana nanti ngikutin ulangan dan lain-lainnya? Kan Ibu jelaskan di sini sebelum kita masuk ke materi. Speakernya di off kan ya? Oke, ini adalah tampilan GCR kamu, ya, siswa. Tampilan GCR siswa. Kalau kamu bukan, ini kan sudah keluar. Kalau tadi kamu sudah melihat GCR kamu, ini sudah terlihat nih, sudah ada absen, sudah ada materi, sudah ada tugas mandiri juga sudah keluar. Bu, gimana cara ngisinya, Bu? Nah, di sini cara ngisinya. Kamu buka tugas kelas. Oh, udah banyak ya, Bu. Dibuka aja satu-satu. Kamu pertama adalah buka absen dulu. Karena ini yang waktunya hanya sebentar. Nah, waktunya di sini Bu tulis tenggat. Tenggat itu adalah batas waktu. Speakernya dimatikan ya, siapa ini yang masih nyala speakernya? Tenggat waktunya adalah sampai selesai pembelajaran, yaitu jam 10.45. Ya, Bu, caranya gimana? Kamu klik, nah ini sudah ada. Raihan jangan nulis di komen, tapi langsung sini aja diklik. Kalau kamu hadir ya klik hadir. Ya, Bu, sayangnya nggak bisa ngikutin pembelajaran hari ini karena sakit ya, klik sakit. Bu, saya ini izin karena ada kakak saya menikah, atau Bu, saya izin karena pulang kampung, bla 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 bla. Tulis aja sini izin atau ditulis kliknya izin. Tapi kalau sakit atau izin, ini harus ada surat dari orang tua. Seperti kayak kamu dulu sekolah biasa, kamu kan nggak bisa masuk karena sakit atau izin, itu ada surat dari orang tua yang tulis tangan dan ditandatangani orang tua. Ya, kalau tulisan kamu palsu, tanda tangan palsu, itu nanti akan Ibu ketahuan ya. Akan Ibu ketahuan sama Ibu siapa yang memalsukan tulis tangan atau tanda tangan orang tua. Bu, ngirimnya gimana? Suratnya kan nggak masuk. Di foto.
Setelah difoto, kamu japri ke ibu fotonya itu. Ya, jadi nggak ada alasan, Bu saya sakit, tapi nggak ada surat dari orang tua. Atau minimal adalah lewat wali kelas kalian. Biar nanti wali kelas menjapri ke ibu, kalau misalkan si Pandunya nggak masuk karena sakit, karena dirawat, atau bla 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 bla. Ya, kamu izin ke wali kelas, nanti wali kelas japri ke ibu. Itu ya. Kamu klik hadir. Setelah hadir, kamu serahkan. Kalau nggak diserahkan, nggak akan kelihatan siapa yang sudah mengumpulkan atau yang belum. Kemudian diserahkan. Nah, berarti kalau diserahkan, berarti kamu sudah mengisi absen. Nanti akan ibu lihat di sini, di tempat ibu. Di tempat ibu akan ibu lihat di GCR ibu. Benar nggak sih siapa tadi Pandu misalkan sudah mengisi absen? Ibu. Ya, nanti share ini punya nanti. Nah, ini punya ibu kelihatan. Nanti akan ibu cek di sini. Siapa yang sudah mengisi absen di tanggal 30 Juli? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Sini ketiga sudah banyak nih yang mengisi absen. Tapi yang ikut Google Meet hanya beberapa siswa saja. Nah, yang mengikuti Google Meet ini, ya, yang mengikuti Google Meet ini akan mendapat poin 2 dari Ibu. Kalau yang hanya mengisi absen hanya poinnya 1. Ya, jadi jangan takut, wah sayanya rugi, saya mending ikut, yang mendingan nggak ikut. Ya, itu sih terserah kamu. Kalau Ibu sih ada punya penilaian tersendiri. Oke, kita cek, nah ini ada 25. Kita lihat siapa saja. Nah, nanti ini akan Ibu rubah. Ya, ini akan Ibu rubah. Poinnya adalah sampai Ibu absen di sini. Poinnya Ibu ganti menjadi 2 karena sudah ngikutin Meet. Ya. Berubah. Kita lihat sambil Ibu absen di sini. Yang ikut Meet nanti ini ya. Apa jawab ya? Afri, ada nggak Afri? Ada. Oke, 2. Agus. Agus ada nggak Agus? Ya ada 1. Alvan. Alvan. Ada. Ada. Alvin. Ada. Desta Rifki. Ada. Bima. Bima ada nggak Bima? Kalau lagi Meet, kalau malah pusing. 1. Fahri. Fahri ada nggak? Hadir Bu. Oh, ada. Speakernya dimatikan ya, biar tidak mengadu. Hafid. Hafid ada nggak Hafid? Nggak ada. Ibnu. Ibnu nggak ada. Iip. Iip nggak ada. Irham. Irham nggak ada. Ada Bu, ada. Oh ada. Ada. Nah, jawab kalau ada ya. Nanti rugi nanti kalau yang nggak ngejawab rugi, nilainya cuma 1. Karali. Nggak ada. Ini siapa ini? Di absen ada nih nggak namanya Gaming nih. Kalau nggak ada nanti akan Ibu hapus. Hadir. Siapa ini? Muhammad Ferry. Ini diganti nih. Kalau begini nanti Ya, Bu, kamu nggak ada di absennya. Nanti diganti namanya. Kalau nggak nanti Ibu Ya, Bu, hapus, nanti nanti Bu. kamu nggak akan tahu apa-apa di sini. Miftahudin. Ada Bu, ada. Afan Nugroho. Nggak ada. Rizky Mauludin. Ada. Hadir Bu, ada Bu. Ada Bu. Deva. Nggak ada. Fadli. Hadir Bu. Hadir. Noval. Nggak ada. Pandu. Hadir Bu, hadir. Siapa?
Pandu. Oke, Pandu. Raihan Dava. Hadir Bu. Oke. Safiuddin. Gak ada. Saihun. Gak ada. Uki. Gak ada. Oke. Kalau yang sudah ini akan Ibu kembalikan, tapi jangan dikembalikan ulang. Ya. Berarti ini artinya sudah dinilai sama Ibu dan Ibu akan kembalikan kepada kalian. Ya, jangan dikirim ulang. Kalau dikirim ulang nanti tugas Ibu nggak beres-beres. Ajis ada, Bu. Hah? Ajis ada nggak, Bu? Tadi belum di... Bu, Ajis. apa Nugroho ada nggak, Bu? Tadi nge-lag buat mencet. Karena itu. Tadi siapa namanya? Ajis, Bu. Ajis, nggak ada nama Ajis. Itu Bu ada, Bu. Mana? Oh, itu ya. Itu belum itu, Bu. Ini. Ajis Iya, Bu. belum. Ajis ada. Ada, Bu. Basri. Ada, Bu. Hadir Bu, hadir. Siapa? Basri. Basri. Kalau yang nggak ada berarti sudah Ibu kembalikan. Jangan dikirim ulang ya, karena nanti. Nugroho ada, Bu. Kenapa? Nugroho ada nggak, Bu? Tadi telah nge-lag. Sudah ada. Tadi Oke. udah Bu. Oke, Ibu kembalikan. Bu. Ya, Tadi udah ke absen belum, Agus Abi? kamu belum bisa. Hadir. Kamu ada. Bu. Kalau ada Ibu kembalikan, Ibu edit. Agus Abi Maulana, absen 3. Ya. Oke, kalau sudah seperti itu ya, ngisi absennya ya. Jadi kalau yang tidak ngisi absen sampai nanti jam 10.45 nih, yang ini akan Ibu kasih nilai 0. Andika ada nggak Andika? Andika nggak ada. Nah ini akan nilai 1. Berarti dia hanya ngisi di GCR saja, tapi tidak mengikuti Google Meet. Oke, kalau absen ada pertanyaan? Ada pertanyaan di absen? Kalau nggak ada kita lanjut ke bahan ajar. Ada apa Bu di bahan ajar? Nah, dilihat di bahan ajar. Nanti buka GCR nih, kita tutup dulu punya Ibu, kita buka GCR yang punya siswa ya. Kita buka GCR yang punya siswa. Ini siapa ini? Ini yang punya siswa. Nah ini, kita buka yang bahan ajar. Bahan ajar di sini tugasnya adalah kamu membaca dulu ya materi eksponen dan eksponen dasar ya. Karena kita masih baru, jadi materi KD 31 yaitu komponen dasar, eksponen dan sifat-sifatnya. Kamu sudah dapat buku paket? Belum Bu, belum. Nah ini kamu baca. Kamu buka, bagaimana bukanya Bu? Ya diklik gambarnya, materinya kamu klik. Nah isinya adalah seperti ini materinya. Ini dari pelajaran pelajaran SMP ini sebenarnya. Ya, nah apa sih itu eksponen? Nah ini kamu baca, ada sifat-sifat eksponen, ada contoh soalnya, contoh eksponen seperti apa. Ada sifat-sifat bentuk akar kuadrat, operasi aljabar bentuk akar. Di sini ada semua. Kamu baca contoh soalnya dan pembahasannya juga ada. Nah kalau sudah, ini kamu apalagi dibaca? Oh dirangkum. Dirangkum, Bu. Dirangkum di buku catatan, ya. Bu rangkumannya semua. Ya kalau merangkum itu apa sih? Nanti kan inti-intinya saja ya yang menurut kamu penting ya. Ibu berapa banyak? Misalkan kamu bilang gitu. Berapa banyak Bu? Ya itu terserah kamu. Tapi itu ada poinnya ya. Ada poinnya. Nanti kamu lihat di sini. Poinnya adalah 100. Kalau kamu hanya merangkum satu foto, ini kan habis dirangkum, kamu foto ya. Kamu foto kemudian kamu upload. Uploadnya di mana Bu? Nah, tapi Ibu jelaskan. Setelah difoto
foto dan dikerjakan, kamu komen dulu di sini. Di komen kelas. Jangan komen pribadi ya, komen kelas. Apa yang sudah kamu pelajari? Misalkan, eksponen adalah bla 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 bla. Kemudian saya juga jadi ngerti kalau eksponen itu bentuk kuadrat, kebalikan dari bentuk akar, bla 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 bla. Ya, kalau sudah kemudian kamu posting. Ya, kalau sudah posting Bu diapain? Ya, kamu upload tugas yang tadi foto kamu itu. Sampai kapan Bu batas waktunya? Di sini ada. Ya, batas waktunya sampai 5 Agustus. 5 Agustus itu berarti kapan? Minggu depan. Ya, semua tugas-tugas Ibu dikumpulkannya itu adalah 1 minggu. Jadi nggak ada yang bertanya lagi. Bu, tugas saya udah masuk apa belum? Bu, tugasnya terakhir kapan? Bu, bagaimana gini-gini? Tidak. Semua tugas-tugas Ibu, baik di bahan ajar maupun tugas mandiri, itu batasnya adalah 1 minggu. Kita ketemu setiap hari Jumat ya. Jadi tugas kamu itu terakhir kamu kirim atau kamu upload, itu adalah setiap malam Jumat minggu depannya. Ya, kita ketemu hari Jumat, malam Jumatnya kamu sudah mengirim semua tugas-tugas kamu. Oke, paham? Paham Bu, paham. Bu, kalau tugasnya atau fotonya cuma 1 ya itu Paham Bu, paham. Kalau ada minimal berapa Bu? Buat Ibu kalau kamu poinnya mau 100 adalah minimal 4 foto. Kalau 5 ya itu lebih baik. Bu, kalau cuma 2 foto ya berarti kalau Ibu hargai 1 foto itu adalah 30 poin. Ya. Kalau 1 foto adalah 30 poin, berarti kalau 2 foto ya Ibu kasih poinnya adalah atau nilainya 60. Kalau 3 poin adalah 75. 4 poin 100. Berarti makin banyak makin bagus, Bu. Betul. Ya. Paham? Paham. Paham, Bu. Kita lanjut ke tugas mandiri. Buka tugas mandirinya. Nah, ini ada tugas mandirinya. Tugasnya kamu buka, apa sih tugasnya? Oh, menghitung operasi akar, kamu baca di situ. Atau kalau kamu misalkan ada yang kurang paham, silakan buka video pembelajarannya. Di sini video pembelajarannya juga sudah Ibu upload. Nah, di sini kamu buka. Bagaimana sih? Bu, nggak diajarin. Nanti Ibu ajarin. Tapi untuk minggu ini tidak dulu, karena tadi saya sudah habis waktunya untuk perkenalan. Jadi mulai minggu depan akan Ibu ajarkan. Bu, apakah tiap minggu kita akan meet? Tidak juga. Ya, meet akan, nah, oke. Apakah akan meet tiap minggu, Bu? Tidak. Nanti kalau memang Ibu anggap perlu, penting, akan Ibu share linknya kalau memang kita Google Meet. Karena Ibu juga paham kondisi kalian, kalau Zoom ataukah Google Meet, itu medot ya, kota kalian ya. Rali coba jangan sambil duduknya yang bagus, pintar. Kakinya begitu. Iya Bu, maaf Bu. Ya, jadi meet-nya itu nanti lihat kondisi. Kalau memang sesuatu yang harus Ibu sampaikan, akan kita Google Meet. Tapi kalau tidak, tidak. Ya, kalau Ibu tidak mengeser link, kalau Ibu tidak memberitahu kita akan meet, nggak usah bertanya, Bu ada meet nggak? Kalau nggak ada share the link, berarti ya kita nggak Google Meet. Kamu hanya buka GCR saja. Ya, karena kalau absen itu pasti tiap minggu. Ya, kalau absen itu tiap minggu kamu harus isi absen. Minimal kamu membuka GCR. Oke, paham? Paham. Oke, paham ya. Nah, di sini akan Ibu share juga yang tampilan GCR Ibu. GCR Ibu ya. Kalau yang sudah mengumpulkan bagaimana? Kalau yang belum bagaimana, Bu? Di sini akan Ibu share. Kayak tadi absen kan sudah. Nah, sekarang kalau yang
GCR-nya gimana, bahan ajarnya gimana? Nah ini yang tadi. Nah ini sudah diserahkan. Kamu lihat tugas. Nah ibu akan lihat tugasnya. Nah Bima Aldi, dia sudah menyerahkan, betul nggak? Dia sudah merangkum. Berapa banyak? Ini cuma satu. Oh satu tadi berapa poinnya? 30. 30. Nah, ibu akan kembalikan. Cuman ternyata kata dia, ibu sayanya kesalahan misalkan gitu. Saya tambahin deh bu, biar nilainya poinnya banyak silakan. Tapi jangan langsung di sini, di komen dulu atau bu saya ada perubahan. Nah, nanti akan ibu rubah nilainya kalau memang sudah ada perbaikan. Ada tambahan. Tapi kalau cuma satu ya udah sampai kapan juga nilainya 30. Bu KKM-nya berapa Bu? Matematika KKM matematika adalah 75. Ya. Bu kalau nilai sayanya misalkan ulangannya kecil, tapi saya rajin Bu, absen ada terus, meet juga ada terus, tugas juga mengumpulkan terus, tapi begitu sedang ujian nilai saya jelek Bu. Gak usah khawatir, ya, karena ibu sangat menghargai proses. Ya, nggak usah khawatir, karena ibu sangat menghargai proses. Ya, Bu. tapi dia tidak, yang tadi awal ibu bilang, meet nggak pernah ikut, absen nggak ada, tugas nggak ada, tapi ulangan dapat nilai 100. Nah itu dari mana dapatnya? Yang mengikuti tiap minggu saja belum tentu nilainya bagus, walaupun dia pintar sekalipun. Ya, walaupun dia pintar sekalipun, tapi nggak pernah ikut meet, nggak pernah absen, nggak pernah ngumpulin tugas, sekalipun dia pintar tetap tidak akan ibu hargai. Ya, tapi ibu sangat menghargai proses yang nilai-nilainya misalkan kurang. Ya, nilai-nilai ulangannya ya, kalau harian kan kayak begini kan ibu sangat menghargai proses kamu yang sudah kamu lalui. Ya. Kayak ada pertanyaan lagi? Nggak ada Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bu share sedikit ya. Ibu share sedikit materi kita matematika di kelas 10 semester 1. Ini yang pertama mau kita bahas adalah tadi dari bahan ajar. Itu yang pertama adalah eksponen. Ini nggak muncul. Nah ini pangkat akar ya, bentuk akar tadi, pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pangkat dan bentuk akar ini adalah eksponen. Jadi nanti bab 1 atau KD 3.1 itu tentang eksponen dan logaritma. Pangkat dan akar ini adalah eksponen ya, kalau bahasa kerennya matematika. Nah ini pangkat akar, pangkat bulat atau bentuk akar ini maksudnya eksponen. Setelah eksponen nanti kita baru logaritma ya yang mau kita bahas. Nah ini untuk di pangkat bulat itu di SMP ya, masih ingat kalau yang paham. Pangkat bulat ini ada pangkat bulat positif, ada pangkat yang 0, ada pangkat bulat negatif, ada sifat-sifat pada pangkat bulat. Pangkat bulat positif maksudnya Bapak Bu, pangkat bulat. Kalau pangkat bulat berarti bukannya pecahan. Kalau pecahan itu bahasa sehari-hari yang kamu sampaikan itu apa? Perperan ya. Ya kan? Kalau pecahan itu kan perperan, tapi kalau bulat itu ya bulat. Misalkan 1, 2, 3 itu tuh bilangan bulat ya. Positif ya berarti tandanya adalah positif. Ya, misalkan 2 pangkat 2. Nah, itu kan pangkatnya adalah bilangan positif, bilangan bulat pangkat positif. Kalau pangkat 0, ya pangkat 0, misalkan 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, 100 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0 itu? Berapa 2 pangkat 0? Oh, 2 pangkat 1 berapa?
Berapa 2 pangkat 1? Ah, masa SD SMP enggak ingat? 2,1 setengah. Eh, 1. 2 Ya pangkat tetap 1. 2, Bu. Tetap 1. 2. Kalau 2 pangkat 2? 2 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 2. pangkat berapa, Bu? 4, Bu. 4, Bu. 4 kan 2 pangkat 2 kan 2 berarti Bu. 2 dikali 2. Dua, Kalau Bu. 2 pangkat 1 kan berarti hanya 2. 2. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. 2. Kalau 2 pangkat 4? 2. 8. 8. 8. 8. 2 Bu. pangkat 4. 8. Bukannya 2 dikali 4. 16. 16. 16 pintar. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 2, 8. Dikali 2, 16. Nah, awas ya. Bukannya 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikali 4. Tapi 2-nya ada 4 kali. Ada 4. Oleh Bu baru bangun. Kalau besok minggu depan kita mulainya 7:30 ya. Iya, Bu. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2 lagi 6. 16. Nah, kalau 2 pangkat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. 9. 27. 27. Iya, gitu ya, bisa ya. Kalau misalkan 4 pangkat 2. 16. Jangan ketuker. Iya, Bu, ya, Bu. 4 pangkat 2 itu 16. Bukannya 4 dikali 2 ya. Tapi 4-nya ada 2 kali. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, sekarang pangkat 0. Kalau pangkat 0 berarti pangkatnya 0, Bu. Iya. Misalkan 1 pangkat 0. 2 pangkat 0. 10 pangkat 0. 100 pangkat 0. Berapa pangkat 0 ini? 1 pangkat 0 itu? Iya. 1. Hah? 1. 1 siapa yang ngomong 1 tadi? Iya, memang betul. 1 pangkat 0 itu 1. Kalau 10 pangkat 0 itu berapa? 1. 1. 100 pangkat 0 itu berapa? Ya, 1. 1. Sesuatu bilangan, berapapun itu, kalau dipangkatkan 1, itu sama dengan 1. 1. Ya, 1000 pangkat 0. 1, Bu. 1. 1 juta pangkat 0. 1. 1. Sesuatu bilangan berapapun itu, 1 miliar pangkat 0, itu tetap 1. 1. Nah, bisa ya. Nah, kemudian pangkat negatif. Berarti 2 pangkat, misalkan 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 3, dan seterusnya. Bu, bagaimana? Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, kita ke bawah. Nah, ini yang tadi Bu bilang, sudah kita bahas, pangkat positif. Ya. 2 kali 2 kali 2 ini sama dengan 2 pangkat 3. Yang itu tadi bilang. Nah, ini yang pangkat 0. Ya, itu kan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berapapun yang di pangkat 0 itu adalah pangkat 0. Nah, ini contoh Ibu tadi bilang. Nah, ini yang pangkat negatif tadi kata Ibu. Bu, gimana bahasa ini contohnya? 2 pangkat 3. Ini artinya adalah 1/2 pangkat 3. Ya, jadi 1/, dibalik jadi positif. Jadi 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat min 3 adalah 1/8. Kalau bertanda positifnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8. Tapi kalau bertanda negatif berarti 1/8. Ya. Kalau yang berpangkat negatif ini adalah berarti 1/8.
Kalau tadi berapa? 4 pangkat min 2, 4 pangkat 2 berapa tadi? 16 kan? 11. 16. Nah kalau Ibu rubah jadi pangkat negatif menjadi 4 pangkat min 2, berarti berapa hasilnya? 4. Hah? Ngerti kan? Ini contohnya nih. Speakernya dimatikan, speakernya biar nggak ngadu speakernya. Kalau ini 2 pangkat min 3 itu menjadi 1/2 pangkat 3. Iya kan? Kalau tadi 2 pangkat 3 saja 8, berarti kalau kita rubah menjadi pangkat negatif, 2 pangkat min 3 menjadi 1/8. Paham di sini? Paham. Paham. Ibu kembali ke tadi pangkat positif yang 4 pangkat 2. Berapa tadi? 11. 16. Sekarang kalau Ibu rubah menjadi pangkat negatif, 4 pangkat min 2. 16. 1/16, pintar. Kalau misalkan tadi 3 pangkat 3 sama dengan 27, ya. 27. Ya, 27. Sekarang kalau Ibu rubah menjadi pangkat negatif, 3 pangkat min 3. 1/27. 1/27. Bisa ya? Ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, sekarang kalau yang bentuknya pecahan atau perperan, kalau kamu bilang biasanya, perperan. Nah, lihat, sama. Tinggal kalau pangkatnya negatif, ini kita taruh di atasnya adalah 1. Ya, perkaliannya tetap sama di bawahnya. Kelihatan nggak? Kalau nggak Ibu besarkan dulu. Kelihatan nggak? Gede ya? Ya, Bu. Ibu. Jalan. Kenapa nggak jalan? Oke. Tadi pangkat negatif. Nah ini. Ya. Bu, ini ada 1/1 min 32. Ini juga pelajaran SMP. Ya. Kalau 1/1/32 ini dibalik. Yang penyebutnya dibalik menjadi dikali 32/1. Jadi 1 dikali min 32/1. Hasilnya 32. Min 32. Paham di sini? Paham, Bu. Paham? Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Nah ini sifat-sifat pada pangkat bulat. Pangkat bulat itu sama dengan eksponen ya. Nanti kamu bisa baca di materi yang tadi ini eksponen. Ibu jelaskan ini sifat-sifatnya semua ada. A pangkat P, maksudnya A itu sama A ini sama ya. Kalau 2 berarti di sini juga 2. Ya. Pangkat ini bisa beda, misalkan P-nya itu adalah 4, yang Q-nya adalah 1. Berarti A 2, P-nya 4, Q-nya 1. Ini bisa sama. Ini A sama A ini berarti bilangannya sama ya. Nanti contohnya akan lihat di eksponen aja. Ini sifat-sifatnya A, B, C, D, E, F sampai 8 kalau nggak salah. Ini ada contohnya. Nanti akan Ibu dicontoh di itu ada di mana tadi di contoh soal di
UCR ada. Nah ini contoh soalnya bentuk operasi, berarti lihat nih. Kelihatan nomor A, yang A kelihatan? Kelihatan. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. Kalau hanya 2 ini berarti 2 ini pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1, pinter sekali. Berarti sama dengan berapa? Kalau tadi ngelihat di sifatnya, sifat yang A. Ya kan? Berarti ini sifatnya A kan? Nah, berarti berapa? Sama dengan 2 pangkat 1. Ini dijumlah. 2 ditambah 5 ditambah 1 berapa? 6. Hah? 2 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 8. 8. Berarti sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Berapa 2 pangkat 8? Tinggal dihitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali. Hasilnya sama dengan titik-titik. Ya, kita lihat di sini di bawah ada enggak? Oh, jawabannya enggak ada di sini. Kamu nanti ngisi sendiri. Nah, kalau yang pembagian, lihat sifatnya yang mana pembagian? Oh, sifatnya yang nomor B nih Bu, berarti dikurang. Kalau pembagian berarti dikurang. Ya, pangkatnya. Kayak lihat. Sorry. Nah, berarti kalau yang B berapa? Sama dengan 7 dikurang 5. dikurang 5 berarti sama dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2. Berapa 9 pangkat 2? 81. 81. Pinter. Siapa sih itu yang nyebut aja? Mau dapat Aihul, nilai Bu. enggak? Hah? Aihul. Sehul. Oh iya, nanti saya dapat nilai dari Ibu ya. Nah, pinter. Waduh. Ah iya, kalau yang aktif gitu Ibu akan kasih nilai. Ya tenang aja, nggak usah malu-malu, kalau memang bisa jawab bisa jawab. Oke, ini sifat nomor 2. Sekarang sifat yang C. Apa sih C itu? Ini nih berarti yang di D nih. Berarti yang pangkatnya dikali, ya kan? Pangkatnya dikali karena sama A. Berarti kalau yang tadi di sini, berarti 3 pangkat 3 dikali berapa? 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Siapa itu yang jawab? Pandu, Bu. Pandu. Waduh. Iya, ke Pandu Ibu kasih nilai. Tenang aja Pandu. Berapa 3 pangkat 9 itu, Nduk? 3 pangkat 6, Bu. Berapa? 3 pangkat 6 bukan 3 pangkat 9. Oh, 3 pangkat 6 ya. Berapa 3 pangkat 6, Nduk? Belum dihitung, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti dihitung ya, bisa ya. Yang penting bisa. 18. Oh, enggak. Sekarang yang D. Yang D yang mana nih D? Pakai rumus yang mana nih D sifatnya nih D? Nah, yang D pakai sifatnya yang F berarti. Kalau perperan atau pecahan pakai pangkat berarti dipecah. A-nya pangkat P, B-nya pangkat P. Nah, berarti berapa ini kalau yang ini? Sama dengan 3 pangkat 3 per 43. Pinter. 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Dan seterusnya ya. Bisa ya. Oke, itu ya masuk ke sifat dari bentuk pangkat bulat. Ya, sedikit lagi ya. Bentuk akar dulu, kita masuk bentuk akar. Bentuk akar pangkat bulat. Nah, ini juga misalkan, nah ini lihat. B pangkat N. Nah, ini dia dicampur sudah masuk ke bilangan pecah akar-akaran. Nah, kalau 16 itu adalah berapa pangkat berapa? Ya, supaya hasilnya 16 4 pangkat 2, 16 itu. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, betul, boleh. Yang ininya kan ada di sininya ada 4 juga nih. Di luarnya nih. Supaya sama, berarti berapa pangkat 4 ya?
Yang hasilnya 16. 2 pangkat Iya, 2 2 pangkat 4. 4. Kalau di sininya pangkat 2, bisa tadi pakai 4 pangkat 4 pangkat 2. 2 ya, Bu. Tapi kalau di sininya 4, cari yang bilangannya sama. Bu, kalau nggak sama berarti soalnya salah. Ya, karena tidak bisa dibagi atau tidak sama dengan bilangan yang di luarnya. Ya, misalkan, Bu, berapa, Bu? Nggak ada, Bu, pangkat, misalkan kayak 8. 8 itu kan dengan 2 pangkat 3 ya. Beda di sininya. Di sininya 4, Bu. Di sininya 3. Gimana? Berarti itu soalnya salah. Ya, itu pasti sama, harus sama. Tadi Ibu kalau pakai 4 pangkat 2, betul 16. Tapi tidak sama dengan yang di luarnya. Cari yang bilangannya pangkatnya sama. Supaya apa, Bu? Supaya bisa habis dibagi. Berarti nanti tinggal hasilnya adalah 2. Nah, itu sekarang Ibu rubah. Misalkan, nah ini di sini yang tadi Ibu bilang, 8, 3. Nah, ini 3 min 8. Yang sama pangkatnya 3 berarti berapa ya bilangannya? Tapi hasilnya 8. 2 pangkat 3. Supaya habis pangkat 3-nya berarti hasilnya adalah ini. Jadi kamu nggak perlu ngitung lagi, tinggal cari aja berapa ya bilangannya. Gitu ya. Tinggal cari saja berapa bilangan yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini betul-betul bilangan yang bukan rasional. Kalau bukan bilangan rasional maka disebut irasional. Kalau irasional ya, atau bilangan bukan bilangan bentuk akar, itu adalah akar-akar yang habis. Ya. Kalau yang bilangan rasional adalah bilangan-bilangan yang tidak habis. Akar 3 kamu bisa ngitung nggak berapa akar 3? Nggak bisa. Akar 5, akar 6, akar 7, akar 8. Bisa nggak dihitung sama kamu berapa akar 8 itu? 2, sekian, 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 Bu. Nah, itu namanya bilangan rasional. Kalau yang bukan bilangan bentuk akar atau irasional adalah bilangan akar yang habis. Contohnya akar 4. Akar 4 berapa? 2. Akar 9 berapa? 3. Akar 16 berapa? 4. Akar 20 bilangan bentuk akar atau bukan? Ya, Bu, akar kalau bisa dibagi 5. 20. Berapa hasil? Bagi Nah, gini deh. Atas atau bawah? Ya, pilihannya atas atau bawah. Akar Bawah, 20. Atas. Atas. Kenapa atas? Karena irasional, karena bisa dibagi 5. Bu, emang 20 berapa hasil? Gak bisa, Bu. Gak bisa Nggak dibagi. bisa. Kalau nggak bisa berarti atas atau bawah? Atas. Atas. Kalau akar 25? Akar 25 itu 5, Bu. Iya, berarti atas bawah? Bawah. Bawah. Akar 36? Akar 36 itu 6. Ah, berarti atas atau bawah? Bawah. Bawah. Akar 30? Atas, Bu. atas, Atas. atas, Dibagi. atas, nggak bisa Iya. Akar 40? Bawah. atas, Bu. Kenapa atas? Gak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi. Tidak bisa Akar dibagi. 81? Bawah. Bawah, Bu. Bawah, 9. Bu, Masih bisa juga. dibagi Bisa 9. ya membedakan Bisa. mana yang bilangan bentuk akar, mana yang bukan bilangan bentuk akar. Kalau bilangan bentuk akar dibilangnya rasional, ya. Kalau yang bukan bilangan bentuk akar disebutnya irasional. Bisa bedakan? Bisa. Bisa ya? Ya. Nah, ini sifat-sifat bentuk akar ada juga tadi di mana di GCR, nanti kamu catat.
scan. Nah, ini contoh-contohnya di jumlah. Jumlahan operasi hitung pada bentuk apa. Yang bisa dijumlah adalah yang akarnya sama. Ya, kalau akarnya sama ini bisa dijumlah. Nah, kalau akar 2 ini artinya di depannya ada bilangan berapa? Satu. Tapi tidak pernah ditulis. Tapi kamu harus bisa paham. Kalau akar 2 berarti depannya adalah 1. Berarti 1 ditambah 3 ini 4. Akar 2-nya nggak dijumlah, Bu. Tidak bisa. Berarti 4 akar 2. Oh iya Bu ya. Nah, karena ininya sama. Tapi kalau yang ini bentuk akarnya beda, ini tidak bisa dijumlah. Jadi tetap aja hasilnya akar 2 ditambah akar 3. Sekarang, akar 3, ketika 4 akar 3 ditambah 10 akar 3. Sama dengan 4 akar 3 ditambah 10 akar 3. 14 akar 3, Bu. Pinter siapa itu? Aduh. Lagi. 2 akar 5 ditambah 7 akar 5. 9 akar 5. 9 akar 5. Bisa? Bisa Bu, bisa. Yang lain bisa? Bisa Bu. Oke. Lagi. Akar 8 ditambah akar 8. Akar 8. 8 ditambah akar 8. Hah? 16. Hah? Tetap 8 kan, Bu? 2 Wah? 16. Oh. Kan nggak bisa dijumlah. Cuman 8, depannya aja. Berapa? Tetap 8 kan, Bu? Ya iya, berarti 2 berapa? 2 akar 8 Bu. 2 akar 8, Raihan. Iya dong. Kan Iya, akar Bu. 8 kan tadi Bu bilang berarti dia depannya 1. 1 Iya. Berarti 1 tambah 1, 2. Tetap berarti 2 akar akar 8 Bu. 8. Bisa? Bisa Bu. Bisa ya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini perkalian. Ntar perkalian kita lanjut di minggu depan saja karena sudah setengah 10 juga. Kemudian buka DGCR. Ingatkan Ibu ya, nanti minggu depan kita masuk ke operasi perhitungan yang perkalian. Perkalian. Ya, kita lanjut nanti ke perkalian. Kamu buka dulu GCR-nya. Kemudian dikerjakan, batas waktunya sampai minggu depan. Kemudian juga tugas-tugasnya juga minggu depan, absen sampai jam 10.45. Bu, kalau ambil Ya, buku Bu. paket kapan Bu? Buku paket paket Ibu kapan, belum Bu? tahu karena masih PPKM. Nanti sama wali kelas dikasih tahu dari perpustakaan di-share ke wali kelas, nanti wali kelas baru nge-share ke kalian. Ya. Sekolah kapan, Bu? Pelajaran lewat Google terus, Bu. Iya, kalau minggu depan kita nggak ada Meet, kamu tetap pakai GCR atau Classroom, ya. Bu, kalau PPKM selesai bisa tetap buka Bu? Nanti kebijakan dari pemerintah seperti apa? Kemudian kamu juga harus sudah vaksin, ya kan? Kemudian nanti kebijakan seperti apa Ibu juga belum tahu. Untuk rapat pun kita juga belum, ya. Nah, hari ini Ibu juga jam 10 mau ke sekolah, mau mengambil buku absen kalian. Kan Ibu juga belum hafal. Siswa-siswa 10 TPL 2 siapa aja nanti yang absen tadi digeser akan Ibu pindahkan ke buku nilai. Kayak tadi yang sudah jawab juga nanti akan Ibu pindahkan ke buku
nilai kayak tadi sudah ada Pandu, ada Raihan, ada siapa Saihul, ya yang sudah aktif pembelajaran. Itu Ibu pindahkan ke buku nilai. Nanti kalau minggu depan karena sekarang Karali sudah belajar, mungkin Karali juga minggu depan akan aktif ya Karali ya, diskusinya seperti apa. Fadli juga nanti, Agus dan lain-lainnya. Kalau Ibu kalau sudah tatap muka, nah penilaian-penilaian positif yang tadi kalian aktif tadi itu adalah penilaian lebih dari Ibu untuk kalian yang sudah aktif. Ya, jadi nggak usah malu-malu. Saya takut salah. Nggak salah mah bisa. Mungkin tadi kita lagi belajar, makanya kamu belajar. Kalau salah jadi maklum saja. Memang kamu kan masih belajar. Oke. Jadi asik-asik saja lah. Ya, jangan dibikin takut. Matematika begini, tidak. Nggak usah takut. Matematika itu pelajaran yang sangat menyenangkan. Kalau memang kaliannya bisa mengikuti. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Ada? Cukup? Cukup. Cukup. Kalau cukup, sekali lagi Bu bilang, buka GCR, absen. Kalau yang pertama, kemudian lihat bahan ajarnya, kemudian kerjakan tugasnya, waktunya 1 minggu. Ya. Oke, kalau sudah silakan Karali deh. Pimpin doa Karali kalau sekarang kita sudah selesai pembelajaran matematika hari ini. Karali. Gimana, Bu? Pimpin doa selesai pembelajaran. Alangkah baiknya kita setelah pembelajaran yang serius man ai. ya alangkah baiknya setelah kita pembelajaran menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Karali sudah memimpin doa. Semoga materi yang tadi sudah Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada perlunya. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah bergabung di Zoom meeting saat ini. Oke, Bu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Bu. Ya, yang mau keluar silakan. Rehan.